Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu implementasi konsep pendidikan perspektif Imam Al-Ghazali pada siswa inklusi di Sekolah Menengah Pertama Sunan Ampel, Kabupaten Jombang. Saya Sandy Candiawan Abadi dari kelas PAI 6B. Latar belakang pendidikan perspektif Imam Al-Ghazali merupakan suatu pendidikan yang menitik beratkan hubungan antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, jadi lebih ke gimana siswa ini nantinya bisa memiliki karakter yang baik atau akhlak yang baik. Pada konsep pendidikan, siswa inklusi yang ada pada sekolah umum biasa. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan karena berhubungan pada kehidupan siswa dan pembelajaran siswa saat berada di sekolah, di mana nantinya siswa inklusi ini perlu perhatian atau pendekatan secara khusus agar bisa nantinya mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi konsep pendidikan perspektif Imam Al-Ghazali pada siswa inklusi di SMP Sunan Ampel, Jombang, yang bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Untuk manfaat penelitian, di sini ada dua manfaat, yaitu secara teoritis dan juga praktis. Untuk yang secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah perlakuan terhadap siswa atau anak inklusi dan bisa diimplementasikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Menengah Pertama Sunan Ampel, Kabupaten Jombang. Untuk yang secara praktis yaitu ada bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik. Untuk yang bagi sekolah itu semoga dapat dijadikan bahan pembelajaran terhadap siswa inklusi guna meningkatkan dan memaksimalkan pembelajaran terhadap peserta didik. Nah, agar siswa inklusi ini juga tidak merasa tertinggal dan bisa mengikuti pembelajaran yang ada pada SMP Sunan Ampel. Untuk bagi guru, semoga dapat membantu kegiatan belajar mengajar pada siswa inklusi atau pada siswa-siswa yang lain juga terkhususnya. Untuk bagi peserta didik, yaitu dapat mengikuti dan meningkatkan minat serta menguatkan karakter siswa sesuai perkembangannya. Nah, untuk landasan teori, di sini konsep pendidikan perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, untuk konsep berarti rancangan, di mana nantinya ada rancangan apa yang bisa membuat daya tarik atau minat, bakat, serta prestasi itu muncul pada siswa. Di sini konsep berarti rancangan, ide atau pengertian. Diabstraksikan dari peristiwa yang konkret. Daya dan corak berpikir manusia tentunya dibentuk oleh lingkungan sekitar yang lama-kelamaan membentuk suatu sistem. Kristalisasi sistem itulah yang nantinya akan membentuk suatu kebudayaan. Nah, dimana kalau sudah ada rancangan dari awal yang nantinya akan dijalankan secara terus menerus, nah, itu nanti akan munculnya suatu kebudayaan. Untuk konsep pendidikan yang dikembangkan Imam Al-Ghazali yaitu mencakup 5 aspek.
yaitu jasmaniyah, akhlak, pendidikan akal, dan aspek pendidikan sosial, yang kesemuanya sudah harus ditanamkan pada anak sejak usia dini. Untuk metode penelitian, itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan untuk pengumpulan datanya meliputi observasi dan juga wawancara. Nah, untuk hasil penelitiannya di sini ada beberapa informan yang dituju oleh peneliti agar bisa mengembangkan suatu penelitiannya. Yang pertama pada aspek perencanaan, yaitu di sini dipaparkan langsung oleh pakar kurikulum bahwasanya memang di SMP Sunan Ampel tidak diperkenankan untuk menolak siswa yang mau bersekolah di SMP Sunan Ampel, dan memang ada beberapa siswa inklusi yang masuk di SMP, tetapi hal ini baru diketahui ketika siswa masuk KBM awal. Nah, untuk perencanaan awal masuk atau penerimaan siswa baru ini tidak ada yang menyertakan adanya siswa itu dinyatakan inklusi. Jadi tetap diterima dan baru diketahui ketika siswa masuk KBM awal. Jadi guru-guru sering tidak menyadari bahwasanya siswa ini perlu perhatian yang lebih khusus. Nah, itu untuk perencanaannya. Untuk pelaksanaannya, yaitu di sini dapat dipaparkan pada saat KBM berlangsung, siswa yang diketahui membutuhkan perlakuan khusus itu untuk tempat duduknya dipindah ke tempat duduk paling depan agar guru dapat langsung menjangkaunya ketika KBM berlangsung. Soalnya yang terjadi pada siswa tersebut itu sering melamun sendiri. Nah, memang seringkali terjadi pada siswa yang mendapatkan harus diperlakukan secara khusus atau pendekatan secara intens, itu sering melamun sendiri. Nah, di sini guru mapel PAI, di sini peneliti dibantu oleh guru mapel PAI itu menjelaskan di mana untuk menyikapi siswa yang mendapatkan perlakuan khusus ini dengan cara bangkunya atau tempat atau mejanya itu dipindah ke paling depan, dimana nantinya bisa langsung dijangkau oleh guru mapel. Nah, seperti itu. Nah, untuk evaluasi di sini informan memaparkan bahwa untuk penilaian akhir siswa yang tergolong inklusi ini diberi penilaian khusus. Tidak ada tuntutan apapun dari pihak sekolah, tetapi hanya ada sedikit pembeda. Di mana nantinya bisa kita semisalkan siswa yang lain itu rata-rata mendapat 80 untuk nilainya. Tapi untuk siswa yang tergolong inklusi ini tidak sampai 80, atau bisa nantinya dipaskan dengan KKM yang berlaku dengan adanya penyikapan secara langsung dari pihak sekolah. Jadi seperti itu. Jadi hanya ada istilahnya downgrade pada penilaian. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.